dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Terlepas dari pro dan kontra, Pak Slamet sebagai anggota DPR, apakah Bapak setuju apapun alasannya sebaiknya mengkonsumsi anjing itu adalah perbuatan pidana dan perlu undang-undang? Ya, jadi sebenarnya secara umum perangkatnya sudah ada, tinggal kemudian nanti diperankan apakah nanti kemudian kita perlu masuk itu. Jadi setuju ya? Secara pribadi kami setuju dan dalam proses pembuatan undang-undang nanti hearingnya kan kita akan mendengarkan semua pihak. Terima kasih Pak Slamet anggota DPR. Oke, Ibu Davina. Data apa yang Anda punya sehingga Anda mengatakan bahwa perdagangan anjing ini sudah sangat membahayakan? Data otentik atau apa? Tadi paguyuban menentang Anda. Ya, berdasarkan juga survei dan survei dan polling ya dari DMFI, Dog Meat Free Indonesia, dan juga polling Nielsen bahwa hanya 7% yang setuju perdagangan daging anjing ini. 7% dari siapa? Dari seluruh populasi masyarakat Indonesia. Hanya 7% yang mengiyakan ini yang mengiyakan boleh dimakan. Termasuk Pak Dhani tentu. Obviously. Lalu 93% itu menentang dan meminta untuk ini di-ban. Terlepas dari apakah rabies atau tidak, faktor kan, utama apakah ada kecintaan kepada anjing? Bukan, ini mengenai juga kesehatan masyarakat nasional. Secara internasional Anda setuju nggak lebih condong karena memang anjing itu dianggap adalah bagian dari kehidupan keluarga? Itu juga, tapi kan memang selama ini anjing itu tidak pernah masuk dalam kategori satwa untuk dimakan. Ya. Hewan untuk dimakan gitu, hewan pangan ya, tidak termasuk. Jadi hanya 7% rakyat Indonesia yang setuju anjing boleh dimakan. Dan 93%-nya tidak setuju dan kita harus menanggung di mana keamanan kesehatan nasional itu dan karena terancam. Mayoritas begitu sebaiknya DPR mendengarkan suara rakyat. Betul. Pak Joshua Pale, apa yang paling penting apa? Ini penutup nih soalnya. DPR RI harus segera mengeluarkan undang-undang pelarangan konsumsi daging anjing itu harga mati. Karena satu, anjing bukan hewan ternak dan kita harus juga melindungi kesehatan masyarakat luasnya. Selain anjing ini sangat dekat dimanapun dari berapa ribu tahun yang lalu, anjing ini sangat dekat dengan manusia. Satu-satunya hewan yang paling setia. Nah, dan juga kita harus juga memikirkan Pak, jangan hanya karena kepentingan dari segelintir populasi manusia yang penikmat daging anjing, kita mengabaikan 93% masyarakat luas yang tidak mengkonsumsi. Harusnya DPR mendengarkan suara mayoritas rakyat. Mayoritas rakyat, benar. Pak Dhani gimana nih? Pak Dhani paguyuban anjing, 93% katanya rakyat Indonesia melarang, tidak setuju makan daging anjing. Anda gimana? 93% itu data dari mana Bang? Itu cuma dari mayoritas dari mereka aja itu. Itu dari komunitas mereka saja. Bapak polling ini kalau itu ada datanya Pak. Kami tidak asal ngomong, itu investigasi dan survei yang ada. Dan kami di sini berbicara untuk public interest. Anda berbicara pribadi, interest pribadi. Karena bisnis. Pak Dhani Kristiawan berbicara karena bisnis. Apalagi Bapak adalah salah satu anak buahnya dari Donald Haryanto. Kita investigasi langsung di Solo Raya. Sudah kami lakukan. Seharusnya Bapak tahu. Seharusnya Pak Dhani tahu bahwa perbuatan Bapak, perdagangan Bapak itu sudah melanggar Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014. Bapaknya harusnya sadar, perbuatan Bapak ini bukan hanya membahayakan segelintir warga Solo, tetapi juga ada seluruh masyarakat luas lainnya gitu loh. Jadi Bapak jangan hanya memikirkan kepentingan yang Bapak dapat dari hasil penjualan daging anjing. Transportasi yang masuk itu penyebar rabies nomor 1. Oke, saya tengahi. Kita berbeda pendapat soal itu. Pak Heri gimana? Sejarawan, Pak Sejarawan, apakah harus segera undang-undang mempidanakan makan anjing? Lagi Bang, saya mau tanya ke Bang Kres itu Bang. Oke. Saya mau satu lagi Bang, tanya Bang Kres itu anjingnya di mana itu Bang? Yang 226 dari galak dari gua. Iyalah, berdarah panas. Pak Heri gimana? Ya oke Bang, saya ingin memberikan penjelasan historis ya. Jadi langsung ini akan aja, terlalu nggak usah sulit. historis. Ini waktunya sudah singkat. Anda sebagai sejarawan setuju nggak bahwa memakan anjing itu sebaiknya dilarang dan dipidana? Tidak setuju ketika itu menjadi yang dikonsumsi adalah hewan hutan. Itu kan tidak ada pemiliknya. Nah itu yang menjadi garis merah ya gitu. Kalau anjing hutan kan tidak ada pemiliknya, itu bisa dikonsumsi itu.
Ini nggak ada kaitan dengan soal kepemilikan, Pak. Ini kaitannya aspek kesehatan, tapi lebih banyak demandingnya itu karena anjing itu dianggap adalah bagian dari keluarga sekarang ini. Apalagi di masyarakat Eropa, masyarakat internasional, di negara beradab itu anjing itu benar-benar Anda kalau makan anjing di sana dikeroyok langsung. Jadi tidak ada kaitannya dengan kepemilikan, Pak. Gimana, Pak? Anda setuju nggak bahwa segera keluar undang-undang karena 93% masyarakat maunya begitu, yang makan anjing masuk penjara? Gimana, Pak? Tidak setuju, Bang. Tidak setuju karena saya melihat realitas kota Solo itu ya juga ya karena ini banyak sekali juga pro kontra gitu ya. Jadi masyarakat yang banyak yang minat ataupun yang tidak gitu. Ini saya untuk kasus potret Solo. Saya sebagai peneliti sejarah kuliner Solo itu melihat ini akan muncul gesekan banyak gitu ya. Oh. Jadi 2 lawan berapa nih? Pak Gibran sendiri kan sudah mendengungkan tentang SGIE di salah satu debatnya kan. Sementara Solo sendiri itu marak sekali, mungkin yang terbanyak dan bahkan secara vulgar menjual masakan daging anjing ini di pinggir-pinggir jalan. Nah, saya pikir si Dhani Kristiawan ini sendiri juga perlu dipertanyakan gitu. Kenapa? Ya jelas dipertanyakan, satu, dia sudah jelas melakukan tindakan ilegal. Yang kita bahas ini kan sudah ada aturan undang-undangnya bahwa penjualan menu daging anjing ini sudah tapi harus diakui bahwa memang undang-undangnya itu abu-abu. Gimana Pak Suparji? Ya. Undang-undangnya itu memang abu-abu. Coba gimana? Saya kira betul bahwa undang-undangnya masih belum terang benderang. Benar. Tapi setidak-tidaknya untuk mengatasi situasi yang ada bisa dimanfaatkan undang-undang yang ada. Ya. Tapi ke depan akan lebih baik dengan menggunakan batu uji agama, ideologi, kearifan lokal, ekonomi, atau keluar undang-undang kesehatan. baru. Perlu ada undang-undang atau regulasi yang spesifik melarang tentang itu. Iya. Sekali lagi perlu juga memperhatikan aspek keseimbangan, aspek kearifan lokal, aspek kepentingan ekonomi, tapi juga aspek kesehatan. Dan kita sebagai negara Indonesia gunakan batu ujinya apa? Yaitu agama, ideologi, konstitusi, nilai-nilai universal yang berlaku di dunia internasional, serta kearifan lokal, nilai-nilai sosiologis yang berlaku di masyarakat. Itulah urgensi menyusun sebuah undang-undang. Tapi Anda setuju nggak? Secara civilized country, masyarakat beradab, memang makan anjing itu adalah perbuatan yang sangat tidak beradab? Ya, saya kira sangat tidak beradab karena pertama, bukan bagian dari pangan, ya, tidak boleh dikonsumsi. Kedua, mengganggu kesehatan dan bisa menyebabkan peredaran penyakit. Dan saya kira semuanya sudah jelas. Dan kemudian kalau memang ada yang mempercaya tentang itu, tentunya perlu ada pembatasan-pembatasan yang ketat sehingga kemudian tidak mengganggu pihak lain yang tidak mengkonsumsi tentang itu, Bang. Gitu. Pak Ahmad? Saya secara pribadi ya, kalau secara pribadi memang melarang mengkonsumsi alasannya? anjing. Ya, alasannya pertama adalah penyakit, norma modern dan juga masalah keyakinan agama. Cuman masalahnya adalah ketika misalkan setiap orang yang makan anjing dipidana, kemudian ini masuknya apa? Delik aduan atau apa? Itu delik Pak, nggak bisa lagi delik aduan, delik biasa. Delik umum. Nah, maksud saya begini. Kita harus mempertimbangkan antara hak asasi, tradisi, dan norma-norma modern. Kalau seandainya satu masyarakat itu memang sudah seperti negara maju, mereka meyakini norma modern, aspek kesehatan dan sebagainya, bisa kemudian kita keluarkan Pertanyaan undang-undang. saya, Anda yakin nggak bahwa 93% rakyat Indonesia mengutuk memakan anjing? Sebagaimana tadi, Nelson itu lembaga riset internasional. Iya. Anda yakin nggak? Anda kan ahli kebijakan publik. Iya, Anda setuju nggak? Saya yakin, apalagi di masyarakat Islam, di Indonesia mayoritas Islam. Anda setuju nggak hasil riset 93% katanya rakyat Indonesia mengutuk makan anjing? Saya setuju, saya yakin. Kalau sudah 93%, bukankah hukum itu dibuat karena keinginan kebutuhan masyarakat? Kalau sudah 93% ya sudah waktunya dong dibikin undang-undang. Kalau kita di kebijakan publik yang bicaranya adalah apakah ini pribadi preference atau kita memperbaiki rantai makanannya, rantai supply-nya. Saya lebih kepada undang-undang itu adalah melarang rantai supply-nya. Tidak ada lagi perdagangan komersil mengenai anjing misalkan. Bagaimana anjing itu dibunuh? Tempatnya di mana? Kan kalau misalkan ini komersial, ini kan dilarang semua. Sebetulnya aturan sudah dilarang. Tapi selama tidak ada sanksi pidana, nggak akan ada yang takut. Tidak akan efektif. Tidak efektif. Iya. Harus ada undang-undang pidananya. Oke,
Pak Slamet DPR, Selamat harus kapan ini para aktivis ini bisa audiensi ke DPR? Bapak bisa jadi promotornya nggak? Jadi begini, Nih, dengarin ini. pertama harus dilakukan audiensi. Yang jelas dalam pembuatan undang-undang nanti ada naskah akademik, yaitu yang akan kita lihat sejauh mana kemudian tadi pertimbangan fisiologisnya, kemudian pertimbangan juridis dan lain-lain kita kaji, dan kita juga melakukan hearing, baik yang pro maupun kontra kita dengarkan dan di sisi mana. Kalau secara pribadi dengan berbagai alasan kami setuju untuk kemudian muncul peraturan perundang-undangan, tinggal apakah nanti dia ada di revisi undang-undang PKH yang ada ditambahkan dengan revisi itu ada pidana dan khusus anjing, atau nanti undang-undang baru tinggal Emang apa ruginya kalau sampai keluar undang-undang melarang makan anjing? Ruginya apa bagi? Siapa yang rugi? Oh enggak, kalau DPR tidak bicara nanti, makanya nanti kita akan dengerin naskah akademiknya seperti apa. Makanya tadi ketika kita undang saja nanti teman-teman aktivis dari itu kita Kapan dengarkan. Anda mau datang? Sudah Pak Slamet nih, minta nomor handphonenya dari Petro. Anytime Pak, justru kami ini momen ini sudah sangat tepat ketika dunia internasional lagi menyoroti Indonesia. Betul. Kami sangat berharap sesegera mungkin untuk dilakukan audiensi dengan Komisi 4 DPR RI. Ya, karena memang begini, begitu itu sudah menjadi isu internasional seperti lingkungan hidup, kemudian seperti ini, maka dengan sendirinya pemerintah dan DPR harus merespon. Nah, termasuk pedagang anjing saya kira perlu diundang. Ya, jadi nanti pedagang semua akan anjing, kita jadi undang, seimbang insya semuanya kan itu. Kami membuka diri kapan untuk kemudian datang kepada kami melakukan audiensi. Gimana Bu Davina, kapan datang audiensi? Secepat mungkin, segera mungkin terima kami. Anda akan membawa siapa pendukung saudara? Yang jelas tidak perlu bawa Paling partai-partai gitu. titipan kami, siapkan kajian naskah akademiknya yang memang bisa meyakinkan. Oke, Anda siapkan naskah akademisnya. Sudah disiapkan oleh Doc Free Indonesia. Kami punya data survei Dengan dan data-data investigasi semuanya, kok. iya. Itu bukan Siapa? data ece-ece atau cuma Pak ngomong Dhani, doang. pagayupan pedagang restoran anjing di Sukoharjo, Anda datang nggak berantem di DPR dengan para aktivis ini? Dan bersedia nggak kalau semua pedagang anjing dari Siap, Bang. siap ya? Oke, siap datang. Kita Ada berapa pasukan? Kita mau mencari keadilan untuk pedagang-pedagang guguk seluruh raya, Bang. Kita berani datang. Ini kejam Kita akan Berani datang, ya? memberikan data-data yang benar untuk membantah datanya Mbak Davina tadi. Iya. Aktivitas ini kejam Oke, jadi sekali. Keadilan. tantangan Anda sudah ditunggu oleh para pemilik restoran anjing di Sukoharjo. Kira-kira bawa masa berapa ratus pedagang anjing? Pemilik restoran. Banyak, Bang. Sebanyak-banyaknya. Kita pasti akan datang sebanyak-banyaknya. Maunya berapa? Maunya berapa kita bisa Oke, sediakan. game on. Sekejam Kita berkutat dengan bukan bisnis hanya kejam. pedagang, Bang. Bahkan nanti penikmat masakan anjing akan kita ajak, Bang, untuk membuktikan kalau mereka itu makan masakan yang kami olah tidak kami paksa, Bang. Oke, Dan mereka pertanyaan saya tidak sakit terakhir. karena makan daging anjing, Bang. Saya terakhir kepada Bapak. Iya. Bapak sebagai pemilik restoran jual daging anjing, Bapak makan nggak tiap hari dan apa manfaatnya untuk tubuh Anda? Saya makan kadang-kadang, Bang. Saya dulu ada yang pesan sop kaki anjing itu untuk menaikkan trombosit, Bang. Terus daging anjing itu juga bagus. Tidak pernah terbukti secara saintis ya. Kita akhiri. Tidak ada Sekarang bukti sudah saintis. mengarah bahwa makan anjing itu Tapi faktanya bisa merubah trombosit. Aku jadi bingung. Asumsi pribadinya dia yang tidak Oke, didasarkan dengan kita harus akhiri kita harus akhiri diskusi kita malam ini. Nggak ada Kita harus pembuktian akhiri. saintifik Yang pasti bahwa memakan anjing itu secara civilized country, secara internasional dianggap manusia tidak beradab. Itu secara internasional. Ya, itu kita harus akuin itu. Betul. Apakah Indonesia pada akhirnya akan menerima itu, kita lihat nanti. Jangan lupa nonton Metro TV setiap hari Rabu jam 9.30 malam karena hostnya sangat ganteng. Gila emosi. Ayo silakan Pak, silakan. Metro
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.